Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Video ke-234, Mata Pelajaran, Konsentrasi Keahlian Manajemen Perkantoran, Fase F, Elemen 3, Komunikasi di Tempat Kerja, Bagian 1, Dasar Komunikasi. Capaian pembelajaran MPLB Fase F, Elemen 3, Komunikasi di Tempat Kerja. Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan prosedur berkomunikasi lisan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya baik melalui telepon maupun secara langsung dengan kolega, pelanggan, serta mengelola informasi di tempat kerja. Sobat Babetono, pada bagian 1, dasar komunikasi akan kami jelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Pengertian komunikasi. 2. Unsur komunikasi. 3. Tujuan komunikasi. 4. Lambang komunikasi. 5. Proses komunikasi. 6. Keberhasilan komunikasi. 7. Faktor-faktor penghasil komunikasi. 8. Media komunikasi. 9. Jenis-jenis komunikasi. 10. Komunikasi di tempat kerja. 11. Komunikasi digital. Pengertian komunikasi. Secara etimologis, arti kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Cara berpartisipasi, memberitahukan. Akar kata komunikasi dalam bahasa Latin communico yang artinya membagi. Dalam bahasa Inggris, istilah komunikasi berarti to impart or share, artinya menyampaikan atau berbagi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi berarti pengiriman dan penerimaan berita atau pesan dari dua orang atau lebih supaya pesan yang dimaksud bisa dipahami. Selanjutnya, pengertian komunikasi para ahli. Berikut ini beberapa pengertian menurut para ahli, antara lain. 1. Menurut ensiklopedia, komunikasi adalah penyelenggaraan tata hubungan kegiatan menyampaikan warta dari satu pihak dalam suatu organisasi. 2. Menurut Profesor Drs. Onong Ucejana, EMA, dalam bukunya yang berjudul Dinamika Komunikasi, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun langsung melalui media. 3. Menurut Drs. Ignatius Wursanto, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari suatu pihak kepada pihak lain untuk mendapatkan saling pengertian antar kedua belah pihak. Jadi, komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian warta, pesan, informasi yang mengandung dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan saling pengertian. Selanjutnya, komunikasi kantor dapat diartikan segala tindakan penyampaian informasi yang dilakukan oleh personel kantor baik individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang dilakukan di dalam lingkungan kantor. Unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi adalah sebagai berikut. 1. Komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan informasi. 2. Pesan, message. Pesan adalah berita yang mengandung makna atau maksud tertentu, yang disampaikan dapat berupa gambar, sinar, bahasa sandi, tulisan dan lain-lain. 3. Saluran, media.
adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan dalam berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 4. Komunikan, komunican. Komunikan adalah pihak yang menerima berita atau informasi. 5. Umpan balik, feedback. Adalah sikap, tanggapan atas pesan yang diterima oleh komunikan. Lambang komunikas. Lambang komunikasi adalah suatu simbol tanda-tanda yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Berikut ini merupakan jenis-jenis lambang dalam komunikasi, yaitu 1. Lambang suara. Yaitu lambang yang menggunakan pendengaran telinga, misalnya suara telepon, sirine, klakson, bel. 2. Lambang bahasa. Yaitu lambang yang menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan, misalnya, berbicara dan berkirim surat. 3. Lambang warna. Yaitu lambang yang menggunakan warna misalnya, lampu lalu lintas, warna bendera. 4. Lambang gambar. Yaitu lambang yang menggunakan gambar-gambar misalnya, iklan, poster, marka jalan. 5. Lambang gerak, yaitu lambang yang menggunakan gerakan-gerakan anggota badan misalnya, melambaikan tangan, tersenyum, mengangguk. 6. Lambang huruf. Lambang berupa suatu huruf yang mempunyai arti misalnya kode-kode huruf pada ukuran kaos baju. 8. Lambang angka. Yaitu lambang yang menggunakan angka-angka yang mempunyai suatu arti, misal angka pada alat hitung, mistar, meteran, kode telepon. Tujuan komunikasi. Adapun tujuan komunikasi antara lain adalah mengubah sikap token attitude. Komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang. 2. Mengubah opini pendapat pandangan token the opinion. Selanjutnya komunikasi bertujuan untuk mengubah pendapat atau opini seseorang sesuai yang diharapkan oleh komunikannya. 3. Mengubah perilaku token the behavior. Setelah memperoleh suatu informasi, tujuan dari komunikasi adalah agar seseorang penerima informasi tersebut akan berperilaku sesuai dengan stimulus yang diberikan, atau dengan kata lain berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh si pemberi informasi. 4. Mengubah masyarakat token the society. Dalam poin sebelumnya, perubahan perilaku yang diharapkan lebih kepada individu atau perorangan. Pada poin ini, perubahan yang dititik beratkan pada suatu kelompok manusia yang lebih jangkauannya, sehingga perubahan yang terjadi sifatnya secara massal. Proses komunikasi. Proses komunikasi melibatkan kelima unsur dalam komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan dan umpan balik. Proses komunikasi adalah berlangsungnya komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan. Untuk jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut. Dari gambar tersebut, langkah-langkah proses komunikasi adalah 1. Komunikator sebagai pengirim pesan yang menjadi sumber pesan. 2. Membuat sandi, menyandi, encoding. Komunikator harus melakukan proses pembuatan sandi yang menerjemahkan gagasan dalam serangkaian tanda sistematik dalam suatu bahasa yang menyatakan maksud komunikator. Hasil dari proses pembuatan sandi disebut pesan lambang. 3. Lambang disalurkan melalui suatu saluran media. 4. Penerima menguraikan sandi, decoding. Penerima setelah menerima pesan maka menguraikan lambang tersebut sehingga memberi arti makna. 5. Umpan balik merupakan hasil dari komunikasi. Keberhasilan komunikasi. Keberhasilan suatu komunikasi dibutuhkan berbagai keahlian berkomunikasi, antara lain adalah 1. Penguasaan pengetahuan teknis khusus sesuai dengan idannya. 2. Penguasaan asas-asas komunikasi. 3. Adanya semangat kerja dan mental yang memenuhi syarat. Secara umum beberapa faktor keberhasilan komunikasi adalah 1. Pesan yang mudah dipahami. 2. Persepsi positif. 3. Percaya diri.
4. Tingkat kedekatan komunikator dan komunikan. 5. Tidak adanya gangguan komunikasi. 6. Penggunaan bahasa yang sama. Kegagalan komunikasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kecapakan yang kurang baik, 2. Sikap kurang tepat, 3. Pengetahuan kurang, 4. Kurang memahami sistem sosial, 5. Prasangka prejudis yang tidak mendasar, 6. Kesalahan bahasa, 7. Jarak komunikator dan penerima, 8. Indera yang rusak, 9. Komunikasi yang berlebihan, 10. Komunikasi satu arah. Proses komunikasi berjalan hanya satu arah saja, sehingga tidak terdapat interaksi antara komunikator dengan komunikan. Keberhasilan dalam komunikasi. Dalam usaha mencapai komunikasi yang efektif ini terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu 1. Credibility, kepercayaan. Dalam komunikasi antara komunikator dengan komunikan harus saling mempercayai. Kalau tidak ada unsur saling mempercayai, komunikasi tidak hasil atau menghambat komunikasi. 2. Konteks, perhubungan pertalian. Keberhasilan komunikasi berhubungan erat dengan situasi atau kondisi lingkungan pada waktu komunikasi berlangsung. Misalnya situasi atau keadaan yang sedang kacau, komunikasi akan terhambat sehingga komunikasi tidak berhasil. 3. Konten puasan. Komunikasi harus dapat menimbulkan rasa kepuasan antara kedua belah pihak. Kepuasan ini akan tercapai apabila si berita dapat dimengerti oleh pihak komunikan dan sebaliknya pihak komunikan mau memberikan reaksi atau respons kepada pihak komunikator. 4. Clarity, kejelasan. Kejelasan yang dimaksud adalah kejelasan yang meliputi akan kejelasan isi berita, kejelasan akan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan istilah-istilah yang dipergunakan dalam pengoperan lambang-lambang. 5. Capability and consistency, kesinambungan dan konsistensi. Komunikasi harus dilakukan terus-menerus dan informasi yang disampaikan jangan bertentangan dengan informasi dahulu. 6. Capability of audience, kemampuan pihak penerima berita. Pengirim berita harus disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan pihak penerima berita. Janganlah mempergunakan istilah-istilah yang kemungkinan tidak dimengerti oleh pihak penerima berita. 7. Channels of distribution, saluran pengiriman berita. Agar komunikasi berhasil, hendaknya dipakai saluran-saluran komunikasi yang sudah biasa dipergunakan dan sudah dikenal oleh umum. Saluran komunikasi yang sering dipergunakan bisa melalui radio, televisi dan telepon. Media komunikasi dapat diartikan sebagai suatu alat yang dipergunakan untuk mempermudah dalam penyampaian informasi atau ide-ide dari seseorang kepada orang lain agar maksud dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Jenis-jenis media komunikasi. Menurut jenisnya, media komunikasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Media komunikasi yang bersifat audio pendengaran, misalnya radio, tape recorder, telepon. 2. Media komunikasi yang sifatnya visual gambar, dapat dilihat dengan mata, misalnya surat, transparansi, gambar dan lain-lain. 3. Media audiovisual, yaitu suatu media yang dapat dilihat dan didengar, misalnya televisi, film suara, pertemuan, wawancara, face-to-face, kunjungan dan sebagainya. Jenis-jenis komunikasi antara lain meliputi A. Ditinjau dari sudut lawan komunikasi dapat dibedakan menjadi 1. Komunikasi pribadi, 2. Komunikasi umum. B. Ditinjau dari suatu jumlah yang berkomunikasi yaitu 1. Komunikasi perseorangan. 2. Komunikasi dalam kelompok ditinjau dari sudut cara penyampaiannya yaitu 1. Komunikasi lisan. 2. Komunikasi tertulis. D. Ditinjau dari sudut maksud komunikasi yaitu 1. Memberi instruksi. 2. Memberi nasihat. 3. Berpidato. 4. Memberi ceramah. 5. Berunding. 6. Pertemuan. 7. Wawancara. 8. Mengajar. Ditinjau dari sudut pelaksanaannya, terdiri 1. Komunikasi langsung, dan 2. Komunikasi tidak langsung. F. Ditinjau dari sudut lingkupnya, meliputi 1. Komunikasi internal, dan 2.
komunikasi eksternal. Komunikasi di tempat kerja adalah sarana di mana karyawan bertukar informasi dan ide dalam suatu instansi. Ada beberapa alasan mengapa dibutuhkan komunikasi di tempat kerja agar terjadinya hubungan personal maupun interpersonal yang baik dan dapat mencapai tujuan perusahaan, di antaranya. 1. Inovasi. 2. Pertumbuhan. 3. Komunikasi yang efektif. 4. Membangun tim. 5. Memberikan suara untuk semua. Komunikasi digital. Komunikasi digital adalah mode komunikasi di mana informasi atau pemikiran dikodekan secara digital sebagai sinyal rahasia dan secara elektronik ditransfer ke penerima. Komunikasi digital adalah proses komunikasi yang terhubung dengan orang-orang melalui saluran online. Perusahaan menggunakan komunikasi digital antara lain adalah 1. Peningkatan kecepatan dan akurasi. 2. Memberikan hiburan. 3. Layanan pelanggan yang lebih baik. 4. Mendidik konsumen. 5. Menciptakan pengalaman pelanggan. 6. Memberikan layanan pelanggan. 7. Peningkatan produktivitas. 8. Membangun merek. 9. Membangkitkan kesadaran. 10. Mendorong konversi. 11. Mengelola risiko. 12. Akses ke audiens yang lebih luas. Peralatan komunikasi digital. Berikut ini beberapa alat digital yang biasa digunakan dalam bisnis untuk berkomunikasi, baik secara internal maupun eksternal, antara lain. 1. Berita perusahaan, company news. 2. Papan pesan, message board. 3. Obrolan langsung, live chat. 4. Forum diskusi, discussion forums. 5. Situs proyek, project sites. 6. Telepon baik telepon meja atau ponsel. 7. Penggunaan email. Baiklah, Sobat Babetono dan anak-anakku, setelah mempelajari materi ini, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Jelaskan yang dimaksud dengan komunikasi. 2. Sebutkan unsur-unsur komunikasi. 3. Sebutkan jenis-jenis lambang yang digunakan dalam komunikasi. 4. Jelaskan langkah-langkah terjadinya proses komunikasi. 5. Jelaskan yang dimaksud dengan media komunikasi. 6. Buatlah bagan jenis-jenis komunikasi. 7. Apakah yang Anda ketahui tentang komunikasi di tempat kerja? 8. Jelaskan yang dimaksud dengan komunikasi digital. Selamat mengerjakan. Semoga sukses bersama kita semua. Amin. Ruang kolaborasi dan komunikasi. Buatlah beberapa kelompok diskusi yang terdiri atas 4 siswa. Kemudian lakukan pengamatan terhadap pelaksanaan komunikasi pada kantor terdekat dengan sekolah Anda atau pada sekolah Anda. Pengamatan dilakukan terhadap jenis-jenis komunikasi dan data yang digunakan, tentukan hambatan-hambatan yang terjadi. Hasil pengamatan lalu ditulislah ke dalam aplikasi Amazon PowerPoint dengan baik. Selanjutnya, presentasikan hasil diskusi di depan kelas, kemudian lakukanlah sesi tanya jawab bersama teman-teman Anda. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Nantikan video-video kami berikutnya.